Sudah ada yang beli memang? Belum. Dan nanti kalau nggak laku gimana? Sudah pasti laku. Sudah pasti. Kok sudah pasti? Kan belum ada yang beli. Karena ada yang jual pasti ada yang beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam bahagia, panjang umur peternakan, sehat dalam hal-hal kebaikan. Di konten kali ini dirancang dan dibuat sahabat ternak untuk pemula yang belum memahami peternakan, mulai dari nol dan juga sampai paham ya, mana dan punya uang yang kecil ingin beternak domba Garut yang bagus. Nah, ini saya sampaikan karena pemula itu biasanya suka bingung dan hanya kahayang anu badag bari teprak gitu telaksana. Nah, teman-teman pengen seperti apa? Maksudnya pengen cepat jadi duit. Itu biasanya kalau beternak gitu. Apa yang menjadi pengen melihara domba itu? Nah, kalau pengen jadi duit biasanya cepat menghasilkan, itu ternak kita harus membelinya bahan-bahan yang bagus tentunya teman-teman ya, dan juga gede-gede. Selain itu banyak. Nah, itu biasanya cepat jadi duit ya, dan perkembangannya juga lebih cepat. Nah, akan tetapi kalau teman-teman punya uang yang kecil dan juga sekadar pengen ternak, itu harus membelinya dimulai dari yang sudah birahi gitu ya, artinya cepat sebentar lagi melahirkan gitu ya. Nah, secara keseluruhan kalau pengen cepat itu ataupun sering disebut cepat produksi ya, dan memiliki penghasilan tambahan gitu, saya sarankan itu berbreeding ya. Nah, kalau misalkan breeding itu dengan bagus, maka cepat itu akan memproduksi dan juga cepat punya penghasilan dengan jumlah banyak. Tapi ya, dengan kata lain, bagaimana cara menernaknya? Nah, terus kita harus tahu bagaimana cara beternak itu. Nah, kita simak ya sama-sama, dan juga teman-teman jangan lupa simak terus videonya sampai tuntas agar tidak gagal paham. Nah, teman-teman biasanya kalau si peternak itu lebih memikirkan bagaimana cara saya untuk peternak itu biar cepat berkembang. Nah, seperti itu ya. Nah, biasanya itu kalau domba pengen cepat produksi itu mulai dari hamil sampai menganakan bitnak, ataupun itu kita harus jadi prioritas bagaimana domba itu supaya cepat beranak pinak, ataupun kalau kata orang Sunda mah baranahan gitunya. Nah, tapi kalau kita punya budget yang kecil, itu pasti dapat yang kecil juga teman-teman ya. Nah, pasti sedikit lah itu kalau punya budget kecil mah, artinya duit letik lah gitu. Nah, jangan harap ya budget kecil itu pengen dapat yang besar. Nah, boro-boro yang besar mikirin resiko dapur juga, kita mah sudah liar, betul nggak? Ya pasti seperti itu. Nah, apalagi kalau yang namanya resiko nernak itu kan, yang namanya nernak itu kadang-kadang kita riskannya dari segi kematian ya, ataupun yang namanya kematian, ataupun ada yang nyuri dan lain sebagainya seperti itu. Nah, sudah menjadi resiko kita sendiri. Makanya oleh karena itu mari kita simak video ini supaya lebih memahami bagaimana cara beternak yang baik itu dan juga cepat berkembang. Tahap pembelajaran juga harus diperhitungkan teman-teman. Biasanya kan untuk skala usaha kecil itu, misalkannya ini untuk usaha kecilnya, usaha kecil itu biasanya kita sering jatuhkan itu 20 ekor. Nah, 20 ekor ke bawah ya, itu untuk usaha skala kecil. Kalau untuk
kita merawat ataupun menernak 1 2 3 itu atau sampai ke 6 ya, 6 ekor itu cuma disebutkan kalau di sini mah hanya sebatas cecoan gitulah, lain nernak kalau 1 sampai 6 mah ya. Tong loba-loba nya misalkan gini, pikiran apa namanya, sok enak pikiran kurang teangan ilmu ternak ya, supaya kita itu lebih paham dalam belajar beternak. Nah, untuk pemula atau masih dalam tahap pembelajaran, nah si ternak domba Garut itu yang asli harus belajar tinu leutik heula ya, tinu leutik heula. Namun pengen belajar domba Garut tangkas, domba Garut mewah gitu. Ambeh apa? Ambeh rasa kita itu berasa lebih memahami, lebih merasapi seperti apa sih ngingu domba anu bener itu gitunya, tong asal-asalan. Nah, ngingu domba anu aralusnya seperti kumaha, soalnya sayang gitu lamun orang ngingu domba Garut anu alus tapi orang can paham ilmuna, itu maka sia-sia domba alus oke jadi goreng teman-temannya. Nah kemudian itu bagaimana cara sistem pertumbuhan domba. Nah, di sini tentu saya akan sedikit bahas juga perkembangan domba itu seperti apa per periodenya. Misalnya gini, prasapi sampai daraan gitu, jajalon, perhitungannya atau si tanduk itu berapa panjang tanduk seusia sekian bulan itu. Nah, kalau misalkan kita sudah memiliki domba jalon dari mulai usia 4 bulan ya sampai 8 bulan atau 9 bulan itu tentu kita tiap bulannya tahu. Nah, berapa tanduk bobotnya, terus per bulan itu berapa panjang tanduknya per bulan itu gitunya. Nah, kemudian itu timbangan lagi ya, timbangan per bulan, misalkan bulan ini kita timbang si domba ini berapa gitu ya jatuhnya, bulan berikutnya berapa. Nah, begitu juga dengan daraan yang siap kawin. Nah, usia 10 bulan itu 10 bulan ke atas ya, 10 bulan ke atas sudah masuk jajalon dewasa berarti ya, kalau misalkan pejantan. Kemudian daraannya juga itu lebih dewasa, lebih siap matang untuk dikawinkan seperti itu. Nah, seperti apa sih proses pembirahian? Nah, tentu di sini teman-teman ya, kalau soal untuk pembirahian juga teman-teman harus tahu. Terus bagaimana cara kawin domba yang benar agar menghasilkan keturunan yang bagus. Nah, tentu teman-teman sesuai keinginan kita. Biasanya terkadang kan kalau para ahli pakar mah ini misalkan kalau birahi, kalau ngabegerkeun, ngajalangkeun hayang domba pejantan ataupun domba badot lah gitu, itu ada ilmunya. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen tahu dengan keturunan, misal pengen jantannya atau betinnya itu ada waktunya teman-temannya, misalkan tidak sembarangan ya, tidak sembarangan teman-teman. Nah, oleh karena itu kalau misalkan pengen keturunan jantan, teman-teman harus kawinkan domba itu pada sore hari teman-teman, sekitar jam 4 ataupun jam 5 gitu ya. Nah, itu rutin, misalkan seminggu 3 kali nih ngebirahi atau ngabegerkeun. Itu kalau pengen jantan itu harus jam 4, harus sore lah jam 5 ya gitu. Pasti keturunannya anaknya itu pasti laki-laki sesuai apa yang kita inginkan. Nah, kemudian itu kalau misalkan pengen betina atau pengen nantinya pengen supaya melahirkan lagi. Nah, kalau pengen betina tentu kawinnya itu di pagi hari teman-temannya, sekitar jam 7 ataupun jam 8. Pasti betina itu nantinya sok. Kalau misalkan teman-teman tidak percaya, bolehlah dibuktikan itu ya. Boleh buktikan sok. Saya yakin, saya jamin itu pasti semua itu apa yang kalian pengenkan itu masih terjawab ya, terkabul. Nah, kemudian setelah sesuai harapan domba itu sudah hamil juga, jelang itu tempat melahirkannya itu harus sesuai sesuai di lingkungan teman-teman. Maksudnya gini, harus sesuai itu si domba itu jangan sampai asal-asalan penempatan saat pada melahirkan gitu, harus tahu itu seperti apa. Kemudian teman-teman kalau misalkan sudah anakan domba itu sudah melahirkan, wajib induknya itu dikasih pakannya apa, mudah banget yang ada di sekitar kita, misalkan daun nangka ataupun daun paya. Nah, daun paya itu baik untuk apa? Baik untuk
itu untuk penyuburan susu. Sebetulnya itu daun paya itu manfaatnya cukup banyak juga, bagus gitu untuk menyusui, yaitu untuk mensuburkan air susunya. Selain itu juga menambah daya energi kekuatan untuk anak domba yang baru lahir, teman-teman ya. Itu biar cepet lincah, cepet bisa jalan gitu, menambah kekuatannya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita punya budget kecil, kita melihara domba bisa, cuman itu ya hasilnya juga pasti letik lah, pasti kecil juga. Tapi kalau misalkan kita beternaknya di skala kecil aja 20 ekor lah, itu bisa dikatakan lah cukup sederhana, cukup sedang saja gitu ya. Oke teman-teman, nah mungkin itulah yang dapat kami berikan sesuai pengalaman gitu ya. Ini untuk teman-teman pemula ya, yang mungkin belum memahami, belum mengenal yang namanya bagaimana cara beternak ya. Oke, terima kasih teman-temannya. Jangan lupa video ini di-share juga ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang belum mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.